Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke. Hari ini agendanya kita diskusi terkait tugas yang sudah apa draft ini draft apa namanya? Eh, Draft artikel ilmiah ya. Jadi langsung aja mungkin ya. Siapa dulu yang mau coba mempresentasikan draftnya dan kita coba nanti bahas. Saya, Pak. Oke, saya di share screen ya biar kelihatan ya. Ya, Pak. Di sini saya mempunyai tujuan dalam penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran pengguna media sosial terhadap pentingnya keamanan informasi, kebijakan privasi apa yang diterapkan di media sosial dalam melindungi data pengguna, serta apa peran pemerintah dan lembaga dalam melindungi keamanan informasi pengguna media sosial di Indonesia, Pak. Bentar, coba judulnya dulu. Judulnya Analisis Keamanan Sistem Informasi pada Data Pribadi di Media Sosial, Pak. Oke. Kemudian coba lihat metodenya. Nah, mungkin lompat-lompat ya, coba supaya saya lebih cepat memahami itu ya. Itu Metodenya ini menggunakan metode blended. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan memahami literatur atau keterhubungan dengan keamanan yang ada di media sosial dan pilihan pustaka. Jadi, ada 3 poin yang harus dipertimbangkan saat menggunakan sistem. Ini kalau di MedPen itu kira-kira pakai teori apa, pakai pakai teknik yang seperti apa ya? Kalau metode penelitian. men- memahami literatur yang ada di berita di YouTube atau di internet lainnya, Pak. Hmm. Ini sudah ada hasilnya belum? Sudah Coba lihat hasilnya. selesai. Sudah selesai. Coba lihat Ya, hasilnya. Pak. Yang pelan-pelannya dari atas hasil, dari atas hasil, dari atas hasil dan pembahasan tadi. Coba. Oh, hasil dan pembahasan. Mm-mm. Mulai dari awal. Oh, ini. Ya, ya. Di zoom dikit boleh. Gitu. Oh, nggak bisa. Ini apa namanya ini yang apa namanya? Wordnya itu dibesarkan yang 100% itu. Zoom-nya, Eh, Kak, Pak. di aku apa malas ini kan udah ini ya digedein dikit Oh, digedein. ya. Oh, ya. Oke, cukup. Ya. Hasil dari pembahasan keamanan sistem informasi merupakan hal yang perlu dapat perhatian saat membangun sebuah bayangkan kita kalimat bayangkan itu kayaknya nggak cocok kalau di apa Oh, di dihilangkan. kayak lima. Jadi bayangkan itu kayaknya jangan deh ya, sudut pandangnya jangan Oh, bayangkan. iya. Nah, itu Iya. di merah-merahi aja nanti di di parafrase supaya sudut pandangnya langsung kalimat aktif gitu ya. Kita Ya. membuat ini tuh kalimat ini paragraf ini kayaknya bukan tidak cocok masuk di bab hasil dan pembahasan ya.
Jadi dihilangkan ya, Pak? Sepertinya, coba nanti di merah-merah dulu ya, coba ke bawah dulu. Hmm, kurang cot. Semuanya satu paragraf itu. Satu paragraf. Heeh. Saya coba ditandai dulu aja. Coba ke bawah Ya, lagi. kan. Heeh. Ke bawah. Hmm, ini ngumpulkan literatur reviewnya caranya gimana ya? Di dari pencarian saya di internet, Pak. Gimana cara nyarinya? Melihat di YouTube. Hmm, um, kayaknya kita perlu merubah sudut pandang, merubah cara ceritanya aja sih. Oh, Jadi, eh, tadi di bab satu tadi, coba lihat di introduction tadi. Tadi itu ada tiga rumusan masalah ya. Coba ke atas dikit. Tadi cerita tadi. Oh, di bawah lagi, di bawah tadi. Yang dikasih tanda tadi. Ini. Ya, dari kan ini pertanyaan riset questionnya kan ini ya. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran? Ini kan hmm, pertama ya. ya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan privasi apa yang diterapkan di sosial media. Itu kan riset question kedua. RG tiga adalah apa peran pemerintah dalam melindungi keamanan informasi. Jadi kan ini sebenarnya kan kamu apa namanya ibu nanti kan perlu menjawab tiga apa namanya tiga hal ini. Ya, Jadi ini kayak perlu ditandai satu dua tiga coba ditandai sekalian aja. ya. Hmm. Ditandai Jadi nanti nulisnya gini. Jadi nulisnya nanti pertanyaannya jadi dibagi jadi tiga tiga bagian. R, tiga bagi. eh, biasanya kita ngomongnya review research question satu, review satu itu apa faktor yang menyebabkan. Review dua itu adalah kebijakan privasi apa yang diterapkan. Riset question ketiga adalah apa Hmm, peran pemerintah. Jadi ada tiga ya. ya, Pak. Mm-mm. Nah, nanti di bab hasil dan pembahasan itu nanti cara ceritanya dibagi jadi tiga langsung. Ya. Nah, jadi nanti cara ceritanya di hasil dan pembahasan itu isinya langsung bahas. Jadi nanti berdasarkan hasil apa namanya studi literatur. Ini sebenarnya kan mirip-mirip seperti sistematik literatur review sebenarnya, ya. Ya, Pak. Nah, jadi nanti di bab hasil dan pembahasan itu langsung dibagi jadi tiga finding, tiga temuan, Hmm, tiga subbab. Subbab pertama adalah yang ini, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran. Nah, nanti di bagian tadi, yang bagian ketiga tadi itu, yang bagian pertama tadi, nanti cerita-cerita terkait faktor-faktor ini nanti yang perlu dicerita, yang perlu yang perlu dijabarkan gitu ya. Coba ke bawah, langsung aja. Ini nih, ini di copy aja, di copy, boleh di copy nggak? Apa faktor itu? ngapain nanti, Pak? Oh, nanti aja ya. Di sini nanti ada tiga subbahasan di hasil dalam pembahasan itu. Coba ke atas. Hmm, Di hasil dan di sini itu nanti ada tiga subbab. Pertama itu yang tadi apa faktor tadi ya. satu fakta. Nah, Terus, hmm, kemudian yang kedua tadi nggak tahu tadi apa. Yang ketiga tadi kan peran pemerintah ya. ya. Nah, nanti ceritanya itu sesuai dengan ini. Yang tiga poin tadi. Ya, jadi nanti yang poin pertama itu nanti ceritanya ya spesifik ke sini saja. Ke sini nanti, jadi ini nanti bisa sudah terstruktur gitu ya, cara ceritanya ya. Paham nggak? Paham. Ya, jadi nanti cara ceritanya seperti itu. Jadi, jadi apa namanya ini nanti hasil dalam pembahasan nanti perlu diceritakan secara
terstruktur seperti itu. Nanti kita sudah spesifik bahwa di hasil pembahasan itu nanti menjawab pertanyaan yang mana. Ini satu, dua, dan tiga. Tiga. Nah, gitu ya. Itu terus ke bawah lagi coba. Menurut Simpson pendekat atau mungkin yang paragraf pertama tadi nggak usah dihapus dulu nggak apa. Jadi nanti mungkin ada introduction dulu terkait paragraf-paragraf awal ini. Terus nanti baru subbabnya. Subbabnya itu nanti harus menjawab secara spesifik pertanyaan tadi ya. Oh, Oke, terus ke jadi bawah. dihapus. Ini boleh dihapus boleh enggak terserah sih. Cuma nanti mestinya nanti subbab tadi itu bisa 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 apa penjelasannya bisa lebih spesifik sesuai dengan pertanyaan risetnya. Oh iya, Pak. Nah itu. Jadi mungkin nanti di depannya ada introduction apa namanya ada pengantarnya dulu boleh. Tapi nanti di sininya harus harus paragraf-paragrafnya harus spesifik sesuai dengan pertanyaannya ini. Ah, siap, Pak. Oke ya. Enggak. Terus bab ini yang coba bab metodenya yang punya penting Metode, dijabarkan lebih detail. Metode, metode. metodenya ini idealnya itu perlu diceritakan bagaimana cara mendapatkan literatur reviewnya. Oh, ini jadi. Ya, jadi ceritanya misalnya mencari literatur review dari mana? Scopus atau dari Google Scholar gitu ya misalnya. Nah, ini query-nya seperti apa? Diceritakan lagi. Ya, query-nya harus detail ya. Jadi misalnya query-nya, oh ternyata, maaf ya, bentar. Ini apa namanya? Kita masukkan kata kunci di Google Scholar-nya seperti apa kata kuncinya gitu ya. Itu harus Ya. dijelaskan. Kemudian misalnya ternyata nggak hanya Google Scholar, misalnya ternyata menemukan itu dari, oh dari, eh, nggak tahu. Ini mendapatkan referensinya gimana? Coba diceritakan dulu, Bu Lisa. Eh, mencari referensi dari berita YouTube, Berita ser- YouTube, di berita lainnya, Pak. nah, itu perlu dituliskan secara detail gitu, ya Bu ya. Jadi itu ceritanya itu harus diceritakan secara detail. Bagaimana mendapatkan literatur yang berhubungan dengan keamanan informasi terkait sosial media gitu ya. Itu harus dijelaskan. Kemudian nanti sebenarnya kalau perlu juga harus ada di list juga gitu ya. Ada minimal ada sebenarnya yang paling ideal itu adalah kita bisa menuliskan, oh kita dapat artikelnya berapa, kemudian kita filter jadi berapa gitu. Misalnya gitu. Tapi kalau ternyata enggak ya diceritakan aja secara sistematis atau ya kenyataannya bagaimana gitu ya. Ya. Diceritakan bagaimana literatur tadi itu bisa dikumpulkan, caranya bagaimana. Oh, jadi kalau misalnya metodenya banyak, oh ternyata lewat eksplorasi YouTube. YouTube itu ada referensinya nggak, Bu? Saya kok khawatir nggak ada ya, kutipan-kutipan itu. Nah, mungkin YouTube itu untuk mendapatkan anu aja sih, mendapatkan insight aja. Tapi mestinya naskah ilmiahnya kan didownload dari Google Scholar ataupun dari yang lain kan. Nah, itu sebaiknya dituliskan secara spesifik, kemudian nanti juga diceritakan juga bagaimana 3 poin yang harus ini apa nih? Ada 3 poin yang harus dipertimbangkan saat menggunakan sistem. Ini ini saya nggak paham. Perlu dibangun kepercayaan dalam layanan internet. Nah, metode itu sebenarnya prosedur, Ibu. Metode itu prosedur. Jadi langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan Langkah-langkah.
sehingga hasilnya itu bisa didapatkan. Kalau ternyata ini bentuknya SLR atau apa misalnya semacam literatur review gitu ya. Jadi kan kita perlu cerita dulu bagaimana literaturnya itu didapatkan, terus kemudian bagaimana mekanisme kita menyaring informasi untuk menjawab research question tadi itu dari literatur yang kita dapatkan. Oh, ya. Jadi prosedurnya bagaimana? Itu yang perlu diceritakan di metode. Prosedur. Mm-mm. Nah, itu mungkin ada pertanyaan untuk yang ini. Jadi, Pak, yang ini tadi dihapus. Ini ntar Yang ini tadi. mungkin tidak bisa apa terserah ini dihapus apa tidak karena tadi Ah, kan ya. eh, kita di hasil pembahasan kita kan nanti kan perlu bagi jadi tiga sub bagian ya. Ya, Pak. Nah, nah, ini mungkin jadi kalimat pengantar di sebelum subbagian boleh. Cuma Oh, saran saya sih jangan ada kata-kata yang bayangkan kayak gini-gini sih. Jadi mungkin ganti. jadi kalimat aktif gitu. Kalimat aktif atau kalimat apa gitu ya. Ya, Pak. Istilahnya yang ya pengantar tapi jangan ini kalau ini sebenarnya secara umum ini lebih cocok dimasuk di bab satu sebenarnya. Nah, karena kita sebenarnya lebih fokus pada jawab ini, riset question 1, riset question 2, riset question 3 ini. Tuh, Oh, jadi ya. ini kalau dihapus apa tidak nanti disesuaikan aja. Kalau ternyata ibu merasa ini mas boleh nggak di apa nggak perlu dihapus ya boleh nanti mungkin masuknya di atas ini atau jangan-jangan masuk di penjelasan jawaban ini boleh. Terus nanti Oh, nanti disesuaikan aja. siap, Pak. Oke, oke. Prosedur metode aman sudah paham? Pak, metode paham, Pak. Itu cerita prosedur ya. Coba di introduction sekarang. Introduction pendahuluan. Open dulu. Pendahuluan. Pendahuluan ini mestinya ngutipnya banyak Ibu. Minimal 15 kutipan. 15 kuti. Iya, 15 kutipan. Untuk menunjukkan itu Bu, menunjukkan bahwa ada apa namanya? Menunjukkan ada apa namanya? Keterbaruan atau menunjukkan adanya dari kalau kita compare dengan penelitian yang lain itu yang penelitian lain belum terungkap itu apa? Kita mau selesaikan di sini. Nah, itu caranya dengan cara mengutip Ibu. Jadi Oh, kutipan itu ada dua jenis. Ada yang sifatnya definisi. Definisi misalnya gini. Ini pada era digital saat ini perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini telah mengubah cara manusia untuk melakukan komunikasi. Ini mungkin ada kutipannya mungkin ada. Cari buku terbaru mungkin bisa kalau yang ini. Ya, buku oh, terkait. Nah, ini bisa ngutip, cuma jangan banyak-banyak kalau definisi itu ya. ya. Nah, kemudian idealnya tuh hampir setiap kalimat itu idealnya ada kutipannya, cuma ya jangan over lah ya. Nah, kemudian coba ke bawah dikit, ada nggak yang sifatnya komparasi melihat penelitian lain? Semakin berkembangnya media, maka masalah keamanan informasi juga menjadi hal yang penting. Media sosial yang juga sebagai salah satu sumber bocornya informasi. Seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua atau bahkan urutan terakhir. Ini mungkin bisa kutip-kutip sih, Bu. Oh, Ini sumbernya dari mana? Nanti cari paper yang sekiranya ngomong hal yang sama gitu, Bu ya. oh, ya, Pak. Jadi cara salah satu cara ngutip itu gitu. Jadi kalau kita sudah punya pemaham, terutama yang definisi ini ya. Kalau kita sudah punya pemahaman yang dalam terkait itu mungkin oh ini sebenarnya pengetahuannya ini. Nanti kita coba nanti cari paper yang ngomong itu. Jadi terus kita kutip. Cuma ini sepertinya belum ada yang menunjukkan kan, Bu, menunjukkan perbedaan studi Ibu dengan penelitian lain. Hmm. Apabila pengganggu performansi sistem maka keamanan dikurangi dan ditiadakan. Ini apa maksudnya? Penyalahgunaan data juga menjadi perhatian khusus. Banyak pelanggaran data
Coba ke bawah lagi Bu. Ini nanti coba cari kutipan-kutipan Bu ya. Nanti mungkin ada yang ada kalimat yang mungkin ada bisa dikutip. Tujuan negara mengembangkan teknologi informasi komunikasi. Ke bawah lagi Bu. Ini belum ada yang membandingkan dengan penelitian lain nih Bu. Jadi eh, ini kan kita mau bahas ini ya. Faktor apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran? Mungkin saat ini sudah ada beberapa, oh ternyata ada penelitian yang mau menuliskan terkait rendahnya kesadaran. Tapi mungkin untuk praktisnya sih Bu, ini dipaksa aja supaya ada kutipan minimal 15 aja deh Bu. 15 kutipan. Iya, wes. Hmm. Akan lebih bagus lagi kalau akan ada apa namanya Mbak. Ini kutipannya ini sih, kalau di UT itu standarnya berapa tahun Bu? 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir Bu? Se- selima 10 tahun. Ya, kalau paling aman ini ya, ini mestinya 5 tahun terakhir kutipannya Bu. Eh, Kalau misalnya terpaksa ya 10 tahun boleh. Jadi ini nanti kutipannya harusnya banyak. Di bab saat di bab pendahuluan tuh target saya tuh 15 kutipan. Kalau 15. mungkin nggak bisa komparasi ya definisi boleh. Jadi kalau kutipan itu ada definisi, ada komparasi. Definisi komparasi. Kalau definisi itu kan kayak tadi itu misalnya. Ini undang-undang ini kan bisa dikutip. Atau mungkin apa namanya yang definisi-definisi tadi itu itu bisa kutip. Kalau ibu bisa menarik komparasi, misalnya saat ini tuh kesadaran kesadaran pengguna media sosial itu kurang karena faktornya yang sudah anu itu faktornya ini. Atau mungkin eh, belum belum ada penelitian yang meng-highlight terkait faktor mengapa kok kesadaran penggunaan sosial media terutama di keamanan informasi itu nggak ada apa rendah gitu. Nah, itu kan termasuk komparasi. Jadi mungkin nanti ada penelitian-penelitian yang sudah membahas terkait ya mirip-mirip sama ini. Nanti Ibu bisa menceritakan perbedaannya di mana. Tepat mungkin target kita untuk yang kuliah ini mending 15 kutipan tapi ya nek definisi aja nggak masalah sih. Kalau bisa ya komparasi itu bagus gitu ya. Gitu Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Terus lihat hasil dan pembahasan. Ibu bisa nggak memungkinkan nggak memisahkan antara hasil dan pembahasan? Hasil dan pembahasan. Oh, I- bisa, Pak. Ibu tahu nggak bedanya hasil dan pembahasan? Hasil tuh hasil akhir dari pembahasan yang di Jadi dibahas. jadi kalau di kasus ini kalau memungkinkan itu hasil dan pembahasan nanti pembahas apa namanya bisa dipisah. Jadi mungkin nanti kalau hasil itu adalah mestinya di hasil ini coba ke bawah itu tulisannya apa saja sih? Kan ada kutipan ini satu. Kutipannya cuma satu, Bu. Ini ini kan menurut G.J. Simpson ini kan harusnya kutipan ya. Oke. Heeh. Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi, Bu. Mana kok nggak ada kutipan lagi, Bu? Waduh. Ini mestinya kutipannya banyak, Ibu. Karena Ibu bilangnya literatur review soalnya. Hmm. Nah, ini kata-kata ini tuh dapatnya dari mana? Atau fakta-fakta ini dapatnya dari mana? Nah, hasil dan pembahasan itu, fakta-fakta itu, kalau kita ngomong literatur review seperti ini, fakta-fakta dari penelitian lain itu hasil. Nah, nanti di pembahasan itu Ibu menerjemahkan Menerjemahkan. findingnya apa. Ibu bisa menyimpulkan seperti apa namanya, menyimpulkannya bagaimana. Jadi kan masing-masing misalnya gini, faktor apa saja yang mempengaruhi keamanan informasi di sosial media. Di penelitian A bilang bahwa
apa namanya, eh, sekarang itu apa namanya, sosial media itu banyak dipakai, tapi orang seringkali melupakan faktor keamanan karena mau lebih 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 fokus pada eh, eh, pamer-pamer atau apa namanya, membagikan eh, kesehariannya. Kemudian ada fakta yang kedua lagi apa bla bla. Nanti setelah itu hasil. Nanti di pembahasan itu ibu nanti menyimpulkan bahwa dari hasil-hasil tadi itu garis garis merahnya apa. Itu pembahasan. Oh, Pak. Kalau memungkinkan nanti dipisah. Kalau memungkinkan, kalau Silakan. dicoba aja dipisah dulu. Itu ibu ya. Dipisah. Bisa. Ini dipisah. Dipisah ya, Pak? Ya, idealnya dipisah antara hasil dan pembahasan. Oh ya. Hasil sendiri, pembahasan sendiri. Hasil itu sesuai dengan temuan-temuan dari penelitian lain, pembahasan itu garis merahnya. Oh Nanti mestinya idealnya juga dipisah, dibagi berdasarkan poin tadi itu. ya. Hmm, itu ya, garis merah. Tuh. Terus sekarang kesimpulan, Bu. Kesimpulan. Kesimpulan itu nanti ceritanya adalah kontribusi dari penelitian ini apa, gitu. Oh, Jadi nanti Ibu secara tulis menuliskan bahwa kontribusi dari studi ini adalah, Ibu tulis. kontribusi. Mm-mm. Jadi nanti secara spesifik bilang kontribusinya apa. Jadi misalnya kontribusinya adalah eh, penelitian ini, studi ini menunjukkan bahwa apa namanya, masih rendahnya tingkat awareness keamanan informasi di sosial media dengan faktor seperti ini. Misalnya gitu ya. Jadi ini nanti sebenarnya menyimpulkan pembahasan tadi. Ya, Jadi pembahasan tadi itu dirangkum jadi kesimpulan. Jadi kata kuncinya adalah mestinya ada kata tersurat, bukan tersirat, harus tersurat. Kontribusi dari penelitian ini atau dari paper ini adalah apa? Ibu harus bisa nuliskan itu. Itu Bu ya. ya Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan mungkin? Entar lagi Bapak. Referensi. Oke. Aku kok kuat. Oh, saran sama kesimpulan jadi satu Bu ya. Syarat dan kesimpulan jadi satu. Nah, kesimpulan itu isinya pertama yang tadi kontribusinya apa, Oh ya. kemudian saran perbaikannya bagaimana. Dan nggak boleh ada balloting sama numbering Bu. Di paper Oh, ilmiah itu nggak ada ini. oh, oke Pak. Nggak boleh ada bulletin sama numbering. Referensi. Referensi ini pakai Mendeley atau pakai sesuatu Bu? Bagaimana Pak? Pengelolaan referensinya itu pakai apa? Manual. Manual. Pakai Mendeley Bu, atau pakai yang alat serupa lah, Oh ya Pak. supaya bisa langsung otomatis. Karena ini ibu ini sekarang literatur review. Literatur review itu literaturnya pasti banyak Bu. Nah kalau manual gini pasti nanti ngelolanya susah. Coba mungkin dicari di YouTube itu bagaimana cara menggunakan Mendeley gitu ya. Men- Coba nanti nanti pengelolaannya harus pakai Mendeley ini Bu. Hmm. Satu Jadi, pakai pakai Mendeley. pakai Mendeley. handle Y. Ya. Oke, Mendeley ini. Coba nanti sambil belajar di YouTube atau apanya, kalau ini lebih mudah gitu. Ini supaya Eh, nanti pengelolaannya lebih mudah Ibu.
Soalnya Ya, ibu ini sekarang literatur review itu nanti mestinya banyak kutipan. ya, Di bab 15, saya di bab saya, eh kalau di UT minimal berapa? 20 atau 15? Tapi di bab satu minimal 15 ya. ya Terus Pak. nanti di bab hasil dan pembahasan, di hasil pembahasan itu mestinya kan kutipannya banyak ibu. Berarti kan tadi ibu ada 3 pertanyaan. Di hasil itu mestinya, oh ini penelitian ini bilang ini, penelitian ini bilang ini, penelitian ini bilang ini kan itu kan bu ya. Iya Pak. Nah itu juga sama di bab yang riset kedua juga gitu. Nah harusnya banyak. Nah nanti cara ngelolanya referensi bagus itu pakai Mendeley bu. Ya, Dicoba bu ya. ya. Ibu aman nih. Coba diperbaiki aja. Masuk. Oh, oke Pak. Oke, ada pertanyaan mungkin? Eh, nggak ada Pak. Ya. Sudah jelas. Oke, sip, bagus. Cukup ya. Ya Pak. Lanjut, Bu Desi, silakan. Bu Desi, siap? Bu Desi belum kayaknya. Bu Alvina mungkin boleh, silakan. Kita Ya langsung Pak. bahas, ya, kita langsung bahas apa namanya draft naskah ilmiahnya. Jadi langsung aja ditunjukkan. Nanti kita Eh, diskusikan. Pak, maaf. Boleh review saya punya? Oh, Bu Desi, silakan Bu Desi dulu ya, silakan. Ada Pak, saya kirim tapi lewat chat pribadi tadi. Soalnya belum selesai saya nyusun. Jadi Apa? saya belum masukkan di tugas. Saya belum kirim di kolom tugas. Ibu kirim, Ibu bisa nggak share screen, Bu? Di chat pribadinya Bapak Iya. barusan. Ibu, Ibu memungkinkan nggak Ibu yang share screen? Tidak. Ya, iya Bapak Yang bagaimana? yang share screen Ibu memungkinkan atau tidak? Ibu yang Iya, share screen. Yes. Bapak saja yang share, nggak apa-apa. Oh, gitu. Oh, ya, baik. Ya, sekali loh. Ini Bu ya, Desi. Peran teknologi informasi pada proses penjualan online melalui sosial media, kasus Facebook. Kita lihat metodenya dulu Bu ya. Ini metodenya gimana Bu? Bisa diceritakan nggak? Metodenya itu Mhm. pakai dua metode, Pak. Yang pertama Baik. ada pakai metode kuantitatif. Yang pertama ada survei sama analisis data, Pak. Survei sama analisis data. Ini analisis data ini kan menganalisis data ya, hasil survei ya. Iya, Oke. Jadi surveinya ini nanti ini sudah selesai apa belum, Bu? belum, Pak. Itu soalnya buat apa namanya surveinya itu baru beberapa persen, Pak, dari target saya. Targetnya kan ada 100 pelaku Mhm. usaha. Ya. Sedangkan ini yang baru saya kasih masuk ini baru sekitar 40%, Pak. Oke. Ini nanti eh, mungkin akan lebih bagus Ibu ya. Kalau Ya, misalnya ini ada, ntar ini bisa ada gambar, gambar prosedur. Nanti iya, Pak. metode, ya. Nantinya akan saya masukkan. Mhm. Ada gambar. Karena sebenarnya metode itu sebenarnya kan kita cerita prosedur. Ya. Kemudian nanti di survei ini mungkin ada cerita terkait apa namanya draft apa bukan draft ya sebenarnya apa ya. Eh, Ringkasan pertanyaan apa istilahnya Oke. overview pertanyaannya jadi yang ditanyakan apa gitu ya. Ah, Overview pertanyaan biasanya dalam bentuk tabel sini. Jadi misalnya yang ditanyakan itu ada 20 pertanyaan pertanyaan pertama atau mungkin ada kan kadang-kadang itu kan ada yang modelnya
ada kategori kemudian di dalamnya itu ada sub pertanyaan. Mungkin yang diceritakan ya boleh semuanya atau mungkin fokus ke bagian pertanyaannya. Jadi kita bisa menganalisis terkait sebenarnya kita pengen apa sih di situ gitu ya. Jadi mungkin ini eh, bentuknya tabel. Ini terus analisis data nanti menggunakan alat analisis yang disediakan oleh Facebook untuk memahami. Ini saya nggak pahamin. Maksudnya gimana? Bu Desi, Ya, gimana Pak? yang analisis data ini saya nggak paham penjelasannya. Untuk analisis data ini kan di dalam Facebook dia ada fitur-fiturnya Pak buat penjualan, ada iklan berbayar, eh, live streaming, kayak begitu Pak. Itu Hmm. nanti saya mau analisis buat dia punya kekurangan atau kelebihan dari iklan berbayar atau fitur live Oh. streamingnya, kayak Nah, gitu Pak. ini bukan survei. Survei itu tanya ke pelaku usaha, gitu, Bu. Iya, iya Pak. Tanya ke pelaku usaha, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang diberikan. Nanti kan dari hasil itu kan juga butuh dianalisis ya, itu yang Iya, pertama. iya benar Pak. Nah, Mm-mm. kemudian ada 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 yang lainnya itu terkait analisis data. Kita menganalisis tools dari Facebooknya. Iya benar Ini Pak. pelaku Betul. usaha. Iya Pak. Ini pelaku usaha itu artinya kan nggak semuanya ya, tidak semua responden ya. Iya, enggak semua responden. Ini Sasaran saya kan 100 responden, Pak. ah ya, Ini baru terkumpul sekitar 40 respondenan. oke. Ini kan yang itu yang survei ya. Oke, nanti kita Iya, masalah itu. survei. Terus yang analisis data ini, yang dianalisis datanya siapa Ibu? Data Facebook, Pak, seperti kayak fitur dalam Facebook, seperti iklan berbayar, atau kayak pembayaran secara cashless. Akunnya siapa Ibu? Yang punya akun siapa? Pun, Pak. Aku Oh, salah satunya pelaku usaha atau punyanya ibu karena ibu mau menganalisis terkait apa namanya fitur-fitur yang disediakan oleh Facebook atau untuk apa ini yang bagian ini nih? itu rencananya saya mau pakai salah satu akun penjual, Pak, Mm-mm. buat dianalisis. Itu bisa nggak Pak kalau kayak gitu? Ini Pakai kayaknya tempatnya salah. beda. Ini tempatnya di atas ini harusnya. Oh gitu. Ya, di atas ini dan ini nanti sebenarnya dijadiin dasar untuk menyusun kuesioner. Oh, Jadi nanti ya Pak. ceritanya gitu aja Ibu ya. Jadi Ah ini iya iya iya. analisis fitur Facebook gitu ya. Iya iya. Ini fitur Facebook. Jadi Facebook itu bisa ngapain gitu ya. Facebook kemampuannya apa saja. Kemampuan untuk membantu pelaku usaha itu apa saja. Itu mestinya nanti ada penjelasannya. Kemudian nanti ini sebenarnya nanti dijadikan dasar untuk eh menyusun kuesioner survei. Nah, cuma kan kuesioner surveinya sudah jadi Bu ya. Tapi Iya kan iya mungkin iya. secara umum kan ya ibu kan sudah paham juga nih kan ya. Iya Nah, iya. ini mungkin bisa ya eh, diomongkan sebagai dasar untuk itu. Nah, surveinya itu ya diceritakan itu. Nah, nanti hasilnya ini hasilnya ini nanti bagi jadi dua Ibu. Hasil Oh nanti itu dibagi yang analisis fitur Facebook ini dan ini kayaknya kan ini ya. Oh, bukan. Ini, jadi nanti hasil itu ada dibagi jadi dua. Jadi terkait fungsionalitas atau nggak usah ya. Ya tetap harus ada ceritanya sih. iya iya. Ada apa enggak ya? Atau ini tuh jadi bab mana Bu? Jadi bab literatur review.
atau enggak? Enggak apa-apa, wes taruh sini aja. Ini mestinya ada analisis fitur Facebook dan ada hasil survei. Hasil survei itu mestinya ada cerita terkait demografi, Bu. Ada Iya, Bapak. penjelasan terkait demografi. Bu paham demografi nggak? Demografi. Ya, misalnya kan tadi surveinya 100 responden. Ya. Kemudian laki-laki atau perempuan. Kemudian umurnya berapa. Kemudian usahanya apa, bidang usaha. Kemudian eh, ya, dan lain-lain, Bu. Ya, itu demografi. Jadi nanti ada semacam, ini bentuknya bisa tabel, biasanya tabel. Kemudian baru nanti penjelasan hasil kuesionernya, surveinya. Hmm. Disusun per kategori pertanyaan, idealnya dalam bentuk grafik, Iya, iya. ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel, tergantung kebutuhannya seperti apa. Cuma jangan banyak-banyak sih gambar sama tabelnya. Nah, nanti eh, tabel dan gambar harus efektif. Artinya gini Bu, artinya itu jangan kebanyakan menampilkan gambar sama tabel di naskah. Kalau misalnya dia satu grup gitu bisa jadiin grup itu dijadiin grup saja. Misalnya, oh, ternyata kategori ini kita tanyanya muncul ada 4 gambar, tapi 4 gambar itu jadiin satu grup. Jadi nanti figurnya satu, yang bisa misalnya gini, figur satu atau gambar satu ya. Gambar satu tuh nanti ada gam ini ada A, kita buat tabel deh. Ada ini ada gam ini A, ini B, ini B, ini B. Nah, mungkin nanti kalau misalnya eh, gambarnya kebanyakan itu kalau baiknya dikelompokkan kayak gini itu biar biar nggak terlalu banyak gambar. Karena ini sepertinya akan ada banyak gambar nih kalau saya lihat kira-kira ini. Iya, Jadi Pak. di grup kayak gini, Bu ya. Nanti Iya, Pak. hasil ini perlu ini nanti penjelasan terkait kapabilitas Facebook untuk apa ini Bu? Judulnya apa tadi? Peran Jualan teknologi ini. online. Oh, nah ini Bu ya. Hmm, terus nanti kalau di naskah ilmiah itu ya Bu ya, itu nggak boleh ada anu Bu, bulet-bulet angka-angka kayak gini Bu. Iya, Jadi Pak. nanti disusun kayak anu aja, heading sama subheading. Jadi kan ada bab bagian hasil gitu ya. Nanti Iya, iya. ada subheadingnya apa. Jadi itu boleh. Tapi kalau bulet-bulet sama angka apa numbering gini tuh jangan, nggak boleh. Nah, nanti pembahasan ini itu mestinya subbab subbabnya sesuai dengan riset question. Ibu pertanyaan risetnya ada apa belum? Ini Apa, Pak? pertanyaan riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran teknologi. Ini apa ini Bu? Saya nggak paham ini Bu. Kok nggak sesuai dengan apa yang kuesionernya pertanyaannya apa Bu? Pertanyaan kuesionernya tentang ini, Pak, fitur-fitur dalam Facebook. Mm-mm.
Jadi kan efektivitas fitur Facebook untuk mendukung usaha mereka gitu ya, usaha online. Iya, iya. Ya, jangan-jangan itu pertanyaannya, Bu. Efektivitas fitur Facebook untuk mendukung usaha apa itu? Ya, sesuai sama judulnya, penjualan online. Ini kayaknya pertanyaannya ini, Bu. Ini RV. Is it question. Lah, nanti karena ini apa namanya? Ya nanti mestinya sih hasil dan pembahasan itu nanti fokusnya ini dan nanti di pembahasan itu Ibu cerita ini berdasarkan hasil hasil respon dari kuesionernya ini jawabannya apa Ibu? Seberapa efektifkah Facebook? Nanti oh ternyata fitur ini tuh cukup efektif. Oh ternyata ada dashboard nih yang bisa bantuin. Tapi harus ternyata pelaku usahanya harus gini 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 untuk spot atau mungkin harus apa namanya harus proaktif untuk selalu engage kepada pengguna Facebooknya. Atau mungkin ternyata sekarang pengguna Facebook itu mulai menurun nih misalnya gitu Bu ya. Karena ternyata pengguna Facebook itu ternyata mayoritas sekarang adalah X, gen gen Y, gen X, gen Z enggak. Gen gen Y aja sudah mulai enggak deh. Nah, Facebook itu gitu Bu sekarang Bu, hati-hati. Tapi nggak tahu sih ini. Ini secara umum ya. Mungkin kalau untuk konteks di tempat case study-nya Ibu nyebar kuesionernya di mana Ibu? Di lingkungan sini, Pak. Ya, Soalnya aku itu juga perlu di... dijelaskan di sini, Bu. Oh, ya. Namanya lokasi. Mungkin itu juga berdampak pada itu juga. Oh, ternyata mereka di tempat ibu itu di lingkungan tersebut masih banyak yang menggunakan Facebook karena lingkungannya support gitu ya. Itu no Iya, problem. benar, Pak. Nah, jadi itu nanti pembahasan itu membahas ini. Jadi terkait finding-finding, insight-insight yang ibu temukan berdasarkan hasil yang ibu dapatkan. Nah, nanti di kesimpulan itu nanti ibu harus ngomong. Kesimpulan sama saran jadi satu ibu ya. Jadi saran tuh nggak ada. Saran itu jadi satu. Kemudian nggak boleh ada numbering gini. Ah, ini nggak boleh. Terus nanti di sini tuh mestinya cerita ibu. Ibu ngomong gini. Kontribusi dari studi ini adalah apa ibu gitu kan? Nah, ibu ceritakan berdasarkan rangkuman ini ada 9 itu sebenarnya nggak dua. Berdasarkan rangkuman pembahasan Bu. Kemudian boleh nanti Ibu nulis saran. Sarannya apa? Nanti eh, untuk bisa meningkatkan penjualan online, penjualan online lewat sosial media, apa saja yang perlu dilakukan berdasarkan ini bisa juga penelitian selanjutnya sih. Eh, studi nah, ini ini saran Iya, itu Bu ya. iya, Pak, baik. Oke, terus ini belum ada reference nanti reference kayak seperti yang tadi saya bilang ke Bu Lisa tadi bahwa idenya menggunakan Mendeley karena di sini sama sama sekali belum ada reference ini Bu Belum, Pak. ya.
Ini pendahuluan itu kutipan saya targetkan minimal 15 ya. Mm-mm. 15 kutipan. Terus yang referensinya di akhir itu minimal 20. 20 5 tahun terakhir jika terpaksa boleh 10 tahun terakhir menggunakan tools reference. Misalnya Mendeley. Itu Bu ya. Ada pertanyaan Bu? Nggak ada, Pak. Oke, cukup. Ya, makasih, Pak. Ya, kita sampai dulu. Ini. Iya, silakan. Selanjutnya siapa nih? Tadi yang masuk duluan Bu Alvina. Silakan Bu Alvina. Baik, Pak. Boleh share screen Bu Alvina? Saya sudah upload ke laman, Pak. Saya coba share screen, Pak. Ya, share screen aja ya. Bu Alvina yang share screen ya. Kayaknya Oke, kalau Pak. Saya nyari-nyari coba. kalau nyari-nyari dokumen agak susah soalnya. Bagaimana, Pak? Sudah tampil? Sudah, tapi kecil. Oh ya, sip. Ke atas, Pak. Judulnya apa Ibu? Pemanfaatan teknologi sistem digital pada penyedia layanan jasa kurir lokal Gate Kurir Bulukumba. Baik. Metode dulu Bu. Ya, Bagaimana, Pak? bentar. Maaf, Pak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pemilik layanan. Metode penelitian ini dipilih karena memberikan pemahaman secara langsung, secara menyeluruh tentang bagaimana pemanfaatan. Ini enggak usah ada kata apa namanya ini Bu ya, nggak perlu kayak gini. Pengumpulan data difokuskan pada wawancara semi terstruktur dengan mengeksplorasi pemahaman pemilik. Nah ini mungkin kalau metode penelitian ini kan fokusnya lebih ke prosedur ya Bu ya. Ini sudah bagus sebenarnya, Mbak mungkin kurang-kurang detail aja. Jadi mungkin ini perlu diceritakan secara lebih detail terkait misalnya
Eh, Pertanyaan apa saja yang sudah yang akan ditanyakan gitu ya, Bu ya. Daftar pertanyaan. Ini mungkin bisa dituliskan di sini. Apa namanya? Mungkin ya bukan daftar pertanyaan, mungkin lebih ke arah kisi-kisinya sih, Bu ya. Jadi, nanti yang ditanyakan apa saja. Mengapa kok pertanyaan itu ada? Itu nanti mungkin perlu dituliskan di metode. Tuh. Kemudian perlu ditulis juga sebenarnya periode waktu. Kapan pertanyaan itu di wawancara itu dilakukan. Jadi ada waktunya, ada penjelasan bahwa oh waktunya yang dilakukan seperti apa nah, ini. Kemudian bisa nulis demografi juga. Demografi itu kadang-kadang bisa ditulis di metode, bisa ditulis di hasil. Sama seperti Bu Desi tadi ya, apa namanya, Bu Alvina. Jadi demografi ini perlu ditulis juga demografinya. Baik, demografinya mungkin bisa tuliskan di metode atau mungkin bisa jadi tuliskan di hasil, tergantung nanti mana yang lebih tepat. Kemudian kalau memungkinkan ada gambar di sini. Gambar cerita terkait prosedur penelitian. Itu Bu ya. Bu Alvina, halo. Iya, Pak. Oke. Tuh, kemudian coba saya pengen tahu pertanyaan risetnya Bu. Bab pendahuluan. Bab pendahuluan itu. Bab pendahuluan itu ada rumusan masalah nggak atau tujuan Tujuan teknis, tujuan. di bawah harusnya. Udah nggak ada. Oh, ini tujuan. Menganalisis peran dan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam mendukung jasa layanan online gitu. Nah, nanti ini kesimpulannya apa namanya? Hasilnya itu kira-kira Ibu pengen nulis kayak gimana ya? Coba diulang. Hasilnya kira-kira coba lihat sekarang lihat hasil 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 ke bawah. Metode hasil. Ini hasil sebelah ke atas. Ibu kalau mekanismenya, Ibu ini survei sama wawancara atau wawancara aja atau gimana? Wawancara saja, Pak. Wawancara saja. Wawancaranya ini sudah selesai nggak? Apa namanya proses wawancaranya? Sudah selesai, Pak. Berapa responden? Satu. Satu. Yang saya wawancarai saja hanya penyedia layanan, Pak. Oh, penyedia layanan. Tapi ada selain survei ada kayak anu nggak? Selain wawancara ada kayak survei nggak? Banyak tanya sesuatu gitu. Ini, Ada Pak. pengguna layanan Tentang atau apa? penerimaan penerimaan pesanan, proses pemesanan, sama pengantaran dan penyelesaian pesanan. Hmm. Ini siapa? Ini juga hasil wawancara ya, Bu ya? Iya, Pak. Rumusan masalah lagi, Bu. Saya mulai agak bingung ini. Rumusan masalah lagi. Rumusan masalah. Ke bawah. Rumusan masalah ini. Tujuan menganalisis peran dan manfaat penggunaan teknologi sistem digital dalam mendukung layanan jasa online seperti GetKurir, Bulukumba. Nah, mungkin kalau Bu Alvin tadi mengikuti diskusi sama dengan Bu Desi tadi ya. Jadi kan kita tadi ada dua tahapan di mana pertama itu kita analisis kapabilitas fungsi dari toolsnya. Kalau tadi kan Facebook ini ini nggak tahu ini Ibu pakai apa ini aplikasi sistem digitalnya. Ini mungkin perlu perlu ada penjelasan pertama kapabilitasnya, kemampuannya apa saja. Ada, Pak. Saya masukkan juga Mm-mm. aplikasi pendukung yang mendukung jasa online seperti Iya, pekerjaan ter- kurir ini.
Ya, ini tuh ada wawancara, Bu, ya. Wawancara. Nah, ini kayaknya perlu perlu di metodenya tuh perlu perlu dibagi jadi dua, Bu. Jadi ibu itu cerita apa namanya eksplorasi dulu terkait kapabilitas dari aplikasinya. Itu di bab metode, bab hasil pembahasan itu nanti mungkin perlu dibagi jadi kayak gini. Jadi untuk jasa kurir IT-nya itu kayak gimana? Nah, ini mungkin di metodenya Ibu nanti cerita prosedurnya. Di metode itu kata kuncinya adalah prosedur. Jadi Ibu nanti cerita prosedur bagaimana Ibu mencari, mengidentifikasi, mengeksplorasi kapabilitas IT untuk jasa kurir. Itu kan tadi kayaknya ada WhatsApp bisnis gitu ya. WhatsApp bisnis itu bisa untuk apa saja kan gitu kan. Kemudian apalagi mungkin nggak tahu. Ternyata ada yang lain mungkin ibu nanti tuliskan. Jadi kalau di bab metode itu nanti ibu menuliskan cara ibu mendapatkan informasi tadi. Kalau di bab hasil hasilnya bagaimana. Nanti mestinya kalau di bab hasil nanti ceritanya fokusnya lebih ke arah fitur WhatsApp bisnisnya untuk mendukung kurir itu kayak gimana sih gitu ya. Itu itu yang pertama. Terus nanti di bab metode hasil dan lain-lain itu juga ada cerita terkait kalau di bab metode nanti prosedur wawancaranya gimana? Siapa yang diwawancarai? Mengapa kok itu diwawancarai? Nanti juga ada ceritanya. Tapi mungkin nggak perlu nuliskan nama Ibu ya. Nggak perlu nuliskan nama karena ini nanti masalahnya adalah eh, masalah privasi. Berarti kita harus dapatkan concern pada orang tadi namanya boleh ditulis di sini. Jadi lebih lebih ke arah ke apa namanya perannya saja. Dia dia nanti mungkin ibu nanti cerita mendapat narasumbernya adalah sebagai manajer di jasa kurir tersebut misalnya. Punya pengalaman berapa tahun misalnya seperti itu ya Bu ya. Nah itu nanti di bab eh, metode itu nanti Ibu cerita terkait prosedur. Prosedur. Nah nanti di bab ini metode di bab hasil Ibu cerita hasilnya. Jadi kalau yang kapabilitas ini mestinya fitur-fiturnya apa saja yang dukung jasa kurir. Nah, di wawancara itu mestinya Ibu cerita terkait apa namanya ya hasil wawancaranya gimana gitu Pak ya. Jadi misalnya ada hambatan, tantangan, apa namanya eh, pelaksanaannya bagaimana gitu ya. Ya sesuai dengan hasil wawancara sih. Hambatan, kemudian ada implementasinya, pelaksanaannya bagaimana, dan lain-lain. Itu di hasil untuk yang ibu yang melakukan itu. Nanti mestinya ada lagi ibu pembahasan ibu, bab pembahasan. Bab pembahasan itu nanti ibu cerita rangkumannya apa, sesuai dengan tujuan ibu. Rangkumannya apa? Oh ternyata fitur ini mendukung nih apa namanya pelaksanaannya untuk kurir. Tapi sayangnya ada misalnya ada proses bisnis di kurir yang tidak didukung. Misalnya pelacakan, pelacakannya masih tidak otomatis misalnya atau lain-lain. Nanti pembahasan itu bisa diceritakan limitasi dan lain-lain itu. Harus jawab tujuan sesuai dengan hasil. Nah, nanti di kesimpulan ini sama seperti yang lain-lain ya. Kesimpulan itu nanti cerita secara spesifik bilang apa namanya eh, kesimpulan itu nanti cerita eh, di kesimpulan itu bilang kontribusi dari penelitian ini apa? Kontribusi dari studi ini apa? Jadi misalnya oh, kontribusinya ini menunjukkan bahwa eh, apa namanya penerapan teknologi yang sederhana pun bisa membantu secara efektif apa namanya
proses bisnis di eh, jasa kurir misalnya. Begitu Bu ya. Coba Bu lihat tuh ke bawah Bu. Hasil. Hasil ini mungkin nanti di dibagi jadi kayak tadi Bu ya, jadi dua tadi Bu ya. Jadi dua tadi itu, terus bawah lagi, ya bawah lagi. Ya nanti mungkin nganu aja di dikelompokkan jadi dua. Jadi ada subbab membahas terkait kapabilitas apa namanya fitur dari teknologi IT yang dipakai untuk kurir. Yang kedua adalah subbab yang membahas terkait hasil wawancara Bu ya. Di hasil ini Bu ya. Itu perlu dibagi jadi dua bagian. Kemudian idealnya nggak ada numbering sama balik Bu. Nanti ya itu nanti disusun dalam bentuk apa namanya subheading aja. Kalau memungkinkan, kalau enggak ya kalau terpaksa sih nggak apa-apa. Cuma ya idealnya jangan, kalaupun ada jangan banyak-banyak. Terus ke bawah, bawah Bu, ke bawah. Nah ini nanti kan masuknya ke yang kapabilitas Bu ya, yang ini, yang apa namanya yang ini. Yang ini kan nanti masuk yang sebab kapabilitas tadi Bu ya. Oke, bawah lagi Pak, Bu. itu kapabilitasnya saya kasih masuk ke metode atau ke hasil pembahasan, Pak? Kalau yang ini sih masuk di hasil Bu. Tapi Baik, Pak. di metode itu Ibu cerita prosedur untuk Ibu bisa mengidentifikasi ini itu bagaimana. Jadi misalnya, oh ternyata Ibu tanya nih, aplikasi yang dipakai itu apa aja? Ada Microsoft Office, ada Get Contact, ada Google Map, dan Mapek itu itu Ibu ngambilnya, oh ternyata dari wawancara kepada apa namanya dari Pak kurirnya. Kemudian nanti Ibu nanti sebenarnya idealnya sih harus menceritakan juga Bu manfaatnya ini apa. Jadi misalnya eh, sebenarnya harus ceritanya dalam bentuk proses bisnis sih Bu idealnya itu. Jadi pertama itu kalau Microsoft Office itu nanti bantu di Office-nya di bagian administrasinya. Kemudian untuk yang eh, apa namanya ketika kurir melakukan pengiriman itu ternyata dia memeriksa get contact dulu ke, ke nomor penerimanya supaya gini 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 gini. Nggak tahu sih ngapain harus harus ngecek get contact dulu. Apakah gara-gara ada pembayaran atau bagaimana? Saya nggak paham ini kan kenapa kok harus 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 ada ngecek, oh ini ya orderan fiktif ini ya. Ya. Kemudian untuk mencapai ke sana pakai Google Map. Ini mestinya kan Google Map kan dipakai untuk itu ya, untuk plan, untuk route plan ya harusnya ya. Eh, rencana rute kurir harusnya kan ya. Jadi ini kapan dipakainya kan gitu kan. Ini mestinya ceritanya paling bagus sih pakai bisnis proses, Bro. Terus nanti Ibu memetakan kapan aplikasi ini itu dipakai. Kalau Ibu sudah pernah pernah membuat DPMN, akan lebih bagus ada gambar DPMN-nya Bu di hasil Bu ya di bab hasil. Kalau di bab metode itu nanti Ibu cerita bagaimana Ibu bisa merumuskan ini. Itu Bu. Canva membuat konten. Berarti nanti kan mestinya nanti akan ada, oh ternyata ada rule, ada administrasi, ada marketing mungkin, ada kurir. Kurir itu pakai Google Map, pakai Get Contact. Kalau administrasi itu pakai Office, pakai Notepad itu untuk pakai apa itu? Siapa yang pakai Notepad saya nggak tahu. Canva untuk marketing, digital perbankan mobile ini untuk siapa? Untuk administrasi nggak tahu. Marketing ada apa tidak? Nah itu nanti bisa terpetakan nih Bu, kapabilitas aplikasinya berdasarkan bisnis proses. Itu bagus nanti. Gitu Bu ya. Ya, Pak. Oke, ke bawah Ibu, ke bawah, ke bawah. Nah, ini idealnya akan ada bab pembahasan, Bu.
Atas, Bu. Atas, Bu. Atas, Bu. So, ini formatnya UT itu kayak gini, Bang. Kesimpulan sendiri, salah sendiri gini ya. Ini nggak standar loh. Iya. Jadi sebenarnya kesimpulan sama saran itu jadi satu sebenarnya. Satu bab Oh, kesimpulan. Nanti kesimpulan itu ya nanti Ibu bilang kontribusinya apa. Sarannya, sarannya ya ya boleh nih. Penelitian selanjutnya boleh ataupun mungkin ngasih saran kepada penggunanya. Karena ini kan kontribusinya kontribusi praktis ya. Yang belum ada di papernya Ibu itu pembahasan Ibu. Pembahasan ini kayaknya belum ada. Jadi Ibu Ibu belum nulis itu. Pembahasan itu maksudnya dari kapabilitas kapabilitas aplikasi sama hasil wawancara itu Ibu bisa menyimpulkan efektivitas IT di kurir itu gimana. Oh, ternyata ada fitur yang sudah bagus, benar-benar membantu, ada fitur yang kurang dimanfaatkan karena apa. Itu nulisnya di pembahasan. Nanti di kesimpulan nanti Bu bilang kontribusi dari studi ini menemukan bahwa bla 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 atau bagaimana gitu ya. Terserah. Itu Ibu ya. Ada pertanyaan Bu? Ya, terus kemudian target kutipannya kurang nih Bu. Ini mestinya di reference itu nanti ngutipnya ada 20 sudah 20 belum Bu? ada 6, Hmm. Pak. Ya, harusnya 20 Bu ya. Minimal 20 5 sampai 10 tahun terakhir lah ya. Sorry ya, 0 sampai saya prioritaskan 5 tahun terakhir cuma kalau mentok ya 10 tahun boleh. Terus pakaian tuh nanti idenya pakai referensi Bu. Coba ke atas Bu. Bab pendahuluan Bu. Nah, ini pendahuluan. Ini mestinya banyak kutipan Bu ya. Ini targetnya 10 sampai 15 di bab pendahuluan. Lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Ini targetnya ada 10 sampai 15 kutipan. Jadi kalau misalnya paling gampang sih Bu, ini definisi Bu. Misalnya ini. Di Indonesia, terutama kota-kota kecil daerah, banyak penyedia kurir lokal yang berupaya mengadopsi teknologi sederhana terjangkau berapa. Nanti mungkin cari kutipannya Bu. Nanti cari cari mungkin keywordnya masukkan ke Google Scholar nanti cari kalau memang judulnya mirip ya kutip aja nggak apa-apa gitu Bu. Caranya gitu sih. Ini targetnya 10 sampai 15. Nanti di pembahasan sebenarnya seharusnya ada kutipan juga sih. Gitu Bu ya. Teman Bu, ada pertanyaan mungkin? Ini Pak, gambar yang terkait prosedur tadi. BPMN. Atau flowchart juga boleh sih Bu. BPMN atau flowchart. Ibu nanti perlu menceritakan proses bisnisnya Bu. Proses, sudah pernah diajarkan belum Bu ya, proses bisnis Bu ya? Proses sih sudah. Terkait alur dari anunya. Jadi misalnya, oh pertama kali itu customer itu ngirim barang diterima oleh siapa, kemudian barangnya itu nanti diolah oleh bagian gudang, dicatat sama administrasi, kemudian dikirimkan ke kurir. Kurirnya kan ada dua, kurir yang internal sama kurir ke customer gitu kan ya. Atau kurir itu ke customer, dan kalau yang internal itu apa itu namanya? Mengirimkan barang lewat apa metodenya. Nah, nanti setelah ini Bu tergambarkan, nanti ceritakan itemnya itu pakai kemana saja. Oh, ternyata WhatsApp bisnisnya dipakai untuk yang ini gitu ya, misalnya untuk yang marketing. Kemudian kalau get kontak sama Google Google Map-nya itu yang pakai oleh
kurir misalnya. Atau mungkin kalau perlu ya mau simple ya bikin tabel aja. Tabel ini ada perannya, ada administrasi, ada kurir, atau ada yang lain. Kemudian dia, oh ini pakainya aplikasi apa? Ini aplikasi apa? Ini juga boleh. Cuma yang paling ideal sih Ibu harus idealnya sih cerita juga proses bisnis sih, supaya supaya kelihatan prosesnya bagaimana. Itu Ibu. Itu masuknya di mana, Pak? Apa Di hasil? metode atau di pembahasan? Ya, Hasil hasil. pembahasan ya, Pak? Ya, ya Iya, hasil. Pak. Oke ya. Ada yang pertanyaan mungkin? Ya, Pak. Sudah cukup, Pak, Pak. Bu Alvina, Bu Desi, Bu Lisa, silahkan. Cukup ya. Kalau cukup, Cukup, Pak. kita akhiri aja. Nanti kalau misalnya butuh feedback, apa butuh melihat ulang, nanti ini saya nanti rekamannya saya upload di e-learning sesegera mungkin. Gitu ya. Saya cukup Ya, dari ini. Pak. Akhirnya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.